Assalamualaikum. Suatu kebanggaan bisa memperkenalkan Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Abdul Karim Naik adalah pendiri dari Islamic Research Foundation (IRS), organisasi internasional yang khusus dalam mempelajari Islam dan juga agama lain. Beliau adalah orang utama di belakang pelatihan dan presentasi-presentasi IRS dalam mempelajari dan memperjelas arti Islam dan juga menghilangkan hal-hal yang tidak jelas mengenai Islam sendiri. Walau dulunya beliau seorang dokter yang berpraktek secara profesional, dia telah mengubah haluan untuk menyebarkan kebenaran Islam. Pada saat berumur 36 tahun, Dr. Zakir telah menerangkan ajaran agama Islam dan meluruskan pendapat keliru mengenai Islam dengan berdasarkan Al-Quran dan menguatkannya dengan alasan, logika, dan juga ilmu pengetahuan yang semuanya berpengaruh. Beliau banyak mengutip dari dalam Al-Quran dan juga dari dalam kitab-kitab agama lain. Dr. Zakir terkenal dengan analisa detailnya dan jawaban yang meyakinkan pada pertanyaan yang diajukan pendengar dan juga mereka yang skeptis dalam pertemuan-pertemuan yang terbuka yang diadakan oleh IRS maupun tidak. Beliau telah berbicara dalam lebih dari 600 pertemuan umum dalam 6 tahun terakhir ini di beberapa negara dan juga banyak pertemuan umum di India. Banyak dari pertemuan itu direkam dalam bentuk video ataupun kaset. Dr. Zakir muncul secara berkala di banyak stasiun TV internasional dan channel TV satelit di lebih dari 100 negara di dunia. Beliau juga sering diundang dalam wawancara radio. Beliau telah menulis buku mengenai Islam dan agama lainnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jal haq wa jakil batil. Innala batili kana dahuka. Rabbis rohli sodri wa yassiril amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tamu-tamu yang terhormat, Dr. Richard Hines, Dr. Amar Sena, Tuan Krishna Cancoradia, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku. Aku mengucapkan selamat datang dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai, pengampunan, dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita ada bersamamu. Topik dari pembicaraan sore ini adalah terorisme dan jihad dari pandangan dunia Islam. Banyak dari kita mungkin menyadari bahwa lebih dari 20% dari populasi dunia adalah orang Muslim. Lebih dari 1/5 populasi dunia adalah kaum Muslim. Mengenai hal teroris dan juga Islam, ada pandangan setiap Muslim pastilah seorang teroris. Kalian pasti bingung, apa sih yang sedang dibicarakan oleh Dr. Zakir Naik di pertemuan ini? Apakah tiap Muslim itu seorang teroris? Apa arti kata teroris? Menurut definisi, teroris adalah seseorang yang menteror. Seorang perampok yang melihat polisi merasa takut. Jadi bagi perampok itu, si polisi adalah teroris. Dalam pembahasan ini, setiap Muslim haruslah menjadi teroris bagi perampok. Kapanpun perampok melihat Muslim, ia akan jadi ketakutan. Kapanpun pemerkosa melihat Muslim, ia akan jadi ketakutan. Setiap Muslim harus menjadi teroris bagi setiap elemen antisosial. Saya sadar, teroris yang kebanyakan anak muda adalah orang-orang yang menteror orang-orang yang tidak berdosa. Dalam konteks ini, tidak ada seorang Muslim pun yang boleh menteror orang yang tidak berdosa. Muslim harus memilih untuk menteror mereka yang antisosial. Banyak sekali dua pandangan diberikan untuk aktivitas yang sama dilakukan. Contohnya, 16 tahun yang lalu
saat kita diperintah oleh orang-orang Inggris yang mengendalikan India waktu itu. Ada beberapa orang India yang berjuang demi kemerdekaan. Kelompok India ini dianggap sebagai teroris oleh pihak dari Inggris. Tapi orang-orang itu dianggap sebagai pahlawan untuk orang India sendiri. Pejuang kemerdekaan. Orang yang sama, aktivitas sama, dua pandangan berbeda. Satu sisi menyebut teroris, dan satu sisi lagi menganggap mereka sebagai pahlawan. Orang sama, aktivitas sama, dua pandangan berbeda. Karena itulah saya peringatkan kepada Anda, sebelum kita memberi pandangan terhadap sesuatu, cobalah mengerti alasan di balik pandangan tersebut. Jika Anda setuju dengan pemerintah Inggris, bahwa Inggris berhak untuk memerintah India, Anda akan menyebut orang-orang ini sebagai teroris. Tapi jika Anda setuju dengan masyarakat India secara umum, bahwa Inggris telah merusak India dan tidak berhak memerintah kita, maka Anda akan menyebut bahwa orang-orang itu adalah pejuang kemerdekaan. Orang yang sama, aktivitas sama, dua pandangan berbeda. Sekarang saya ingin memberi contoh mengenai Nelson Mandela, yang merupakan mantan presiden negara Afrika Selatan baru yang bebas. Kita tahu, berdasarkan pemerintah sebelumnya, pemerintahan kulit putih sebelumnya, mereka menyebut Nelson Mandela itu sebagai teroris, sehingga mereka memenjarakan di Pulau Robben lebih dari 25 tahun. Tapi orang yang sama, orang-orang Afrika Selatan, mereka menyebutnya pahlawan. Orang sama, aktivitas sama, dua pandangan berbeda. Tapi jika Anda setuju dengan pemerintahan kulit putih sebelumnya di Afrika Selatan, bahwa warna kulit putih membuat mereka lebih hebat, jika warna kulit memisahkan dan membuat derajat diri mereka menjadi lebih tinggi, maka kita harus setuju bahwa teroris terbesar di dunia adalah Nelson Mandela. Tapi jika Anda setuju dengan pandangan masyarakat Afrika Selatan, yang memang asli penduduk Afrika Selatan, bahwa warna kulit tidak membuat mereka lebih hebat, atau mengatakan seperti disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujarat bab 49 ayat 13, Ya ayuhan nasu inna kalaknakum min zaki wa umsa wa ja'alnakum su'uba wa ukba illa litaraku innaka wa mu'min layabkoh innallaha aliyul kabir. Kalian manusia semua diciptakan dari satu pasangan manusia, lelaki dan perempuan, dan walaupun kalian terbagi dari suku dan bangsa, kalian harus mengenali satu sama lain, bukan saling membenci. Dan yang paling dihormati di hadapan Tuhan Allah adalah orang yang takwa. Kriteria penghakiman di hadapan Allah bukanlah warna kulit, bukan kelamin, bukan kekayaan, namun ketakwaan, kebenaran, kebaikan, dan kesadaran diri. Jika Anda setuju dengan Al-Quran, dan juga yang dikatakan Hajatul Wida dalam khotbah yang terakhir, jika Anda setuju dengan pandangan dari Al-Quran dan inti dari khotbah tadi, Anda tidak akan menyebutkan Nelson Mandela sebagai seorang teroris, tapi orang yang berjuang demi kemerdekaan. Karena itulah, sebelum kita mengecap seseorang atau tindakannya, cobalah mengerti untuk alasan apa dia melakukan tindakan tersebut. Nomor 2, yang keliru dari konsep Islam adalah jihad. Bahwa ada kekeliruan besar mengenai arti kata jihad, bukan hanya di antara orang-orang non-muslim, tapi juga di antara muslim sendiri. Kebanyakan orang-orang muslim ataupun non-muslim merasa bahwa setiap perang yang dilakukan oleh orang-orang muslim untuk alasan apapun juga, apakah hal itu untuk kepentingan pribadi, politik, daerah kekuasaan, atau juga bahasa, untuk alasan apapun di mana perang itu dilakukan orang muslim, perang itu disebut jihad. Ini kekeliruan besar bukan hanya di antara orang-orang non-muslim, tapi juga di antara muslim, bahwa tiap kali orang muslim berperang, itu disebut jihad. Jihad berasal dari kata-kata Arab, jahadah, yang berarti bekerja keras, yang berarti berjuang, yang berarti mengeluarkan usaha. Dan dalam konteks Islam, jihad berarti berjuang melawan keinginan jahat yang datang dari diri sendiri. Jihad dalam konteks Islam juga berarti